Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafrizky Akbar dengan NPM 343 dari kelas Statistika Bisnis K012. Di sini saya akan menjelaskan mini project saya yang berjudul Analisis Korelasi Antara Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia dengan Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 2022. Pertama-tama yaitu analisis hipotesis. Analisis hipotesis ini bertujuan untuk menentukan korelasi antara jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia dengan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara 2022. H0 berbunyi yaitu tidak ada korelasi yang signifikan antara jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia dengan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara 2022. Sedangkan H1 berbunyi terdapat korelasi yang signifikan antara jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia dengan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara 2022. Kemudian penelitian saya ini menggunakan metode data sekunder. Datanya yaitu seperti berikut. Dengan sampel 34 dan variabel X yaitu jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia dan variabel Y yaitu jumlah perjalanan wisatawan Nusantara 2022. Kemudian yaitu saya mengolah data tersebut menggunakan StatKingdom dan memperoleh hasil seperti berikut, yaitu R sama dengan 0,9258. Kemudian yaitu hasil interpretasi data. Ada 3 penafsiran hasil analisis korelasi, yaitu meliputi yang pertama melihat hubungan 2 variabel, yang kedua yaitu melihat signifikansi, yang ketiga yaitu melihat arah hubungan. Selanjutnya yaitu interpretasi kekuatan hubungan antara 2 variabel, yaitu diketahui melihat hasil koefisien korelasi Pearson yaitu R sama dengan 0,9258 yang sudah saya dapat dari hasil pengolahan data menggunakan StatKingdom. Hasil tersebut menunjukkan bahwa koefisien bernilai positif, maka 2 variabel mempunyai hubungan positif yang sangat kuat atau besar, dikarenakan mendekati 1 bukan 0. Kemudian yaitu membandingkan dengan R tabel. DF yaitu 34 dikurangi 2 yaitu 32, dan tingkat signifikansi yaitu 0,05, dan kemudian diperoleh angka 0,3388 yang artinya kurang dari 0,9258. Maka dapat disimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara kedua variabel yang dihubungkan. Kemudian yaitu menguji koefisien determinasi R2, yaitu dengan cara 0,9258 kuadrat dikali 100 dan menghasilkan angka 85,7 sekian. Ini berarti kemampuan variabel X, jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia, dalam menerangkan variabel Y, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara 2022 sebesar 85,7%, sedangkan sisanya yaitu 14,3% oleh variabel lainnya. Kemudian yaitu interpretasi signifikansi hubungan 2 variabel, yaitu menggunakan signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Maka tingkat kepercayaannya adalah sebesar 95%. Diperoleh hasil p-value 4,441 yang sudah saya dapatkan dari hasil pengolahan data melalui StatKingdom. P-value 4,441 kurang dari 0,05 atau 5%. Ternyata dengan menggunakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi 5%, nilai P lebih kecil. Berarti hasil eksperimen cukup kuat untuk menjadi signifikan. Artinya
terdapat hubungan positif yang besar atau sangat kuat dan terdapat signifikan antara variabel X dan variabel Y. Berdasarkan nilai signifikansi dapat ditarik kesimpulan atas hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Berikutnya yaitu melihat arah korelasi. R sama dengan 0,9258. Bernilai positif maka hubungan kedua variabel searah atau tidak berlawanan. Artinya, jika variabel X jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia nilainya rendah, maka variabel Y jumlah perjalanan wisatawan Nusantara 2022 akan rendah. Selanjutnya yaitu tahap uji signifikansi koefisien korelasi. Yang pertama yaitu perumusan hipotesa. Hipotesa yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedangkan pada sampel yaitu R. H0 dibagi koefisien korelasi atau P sama dengan 0, H1 dibagi koefisien korelasi atau P tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu menentukan taraf nyata dan nilai T-tabel. Nilai alfa yang dipakai yaitu sebesar 5% atau 0,05. Nilai itu sudah disediakan dalam bentuk tabel yang disebut nilai kritis. Taraf nyata 5% untuk uji dua arah yaitu alfa per 2 sama dengan 0,05 atau 2 sama dengan 0,025 dengan derajat kebebasan atau DF sama dengan N-2 yaitu sampel saya 34 dikurangi 2 sama dengan 32. Nilai taraf nyata alfa per 2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 32 adalah 2,0369 nilai kritis. Kemudian yaitu menentukan nilai uji T dengan rumus sebagai berikut. Dan dihasilkan 13,858 yang telah diperoleh dari pengolahan data melalui StatKingdom. Kemudian yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,0369. Nilai T hitung terletak pada daerah H0 ditolak. Ini berarti bahwa koefisien korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0. Dan hubungan antara jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia dengan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara 2022 cukup kuat dan nyata, yang artinya yaitu H0 ditolak. Kemudian yaitu kesimpulan. Kesimpulan yaitu terdapat hubungan yang cukup kuat atau besar dan adanya signifikan antara jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia dengan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara 2022. Hubungan tersebut termasuk indikator cukup kuat atau tinggi dan positif yang searah. Artinya jika jumlah penduduk menurut provinsi di Indonesia tinggi, maka jumlah perjalanan wisatawan Nusantara 2022 naik. Hal tersebut membuktikan bahwa H1 adanya korelasi antara jumlah penduduk menurut provinsi dengan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara 2022 diterima. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.